Halo, selamat jumpa lagi pada seri kuliah online. Tapi kali ini adalah membahas praktikum secara online. Topik kali ini adalah bagaimana cara benar menggunakan multimeter atau AVO. Pada video kali ini akan diuraikan secara tuntas bagaimana cara mudah menggunakan multimeter atau avometer. Sangat mudah dan simpel. Pastikan Anda mengikuti dengan cermat sehingga Anda bisa menggunakan secara benar dan menghindari kerusakan pada multimeter Anda. Silakan simak video ini secara perlahan sampai selesai dan ikuti langkah demi langkah hingga aman dalam menggunakan multimeter. Baik, kita mulai. Kita tampilkan di sini ada 3 macam multimeter. Yang pertama adalah multimeter tapi dengan didominasi oleh ampermeter. Kemudian yang kedua adalah multimeter digital, jadi sangat mudah menggunakannya. Yang ketiga adalah multimeter analog menggunakan jarum. Nah, kali ini kita akan membahas yang menggunakan jarum. Untuk yang menggunakan digital, saya kira nanti pada video berikutnya. Multimeter atau avometer biasanya digunakan untuk mengukur besaran arus, besaran listrik, besaran tegangan, atau besaran-besaran lain yang berhubungan dengan listrik. Nah, pada multimeter itu dilengkapi dengan tampilan-tampilan yaitu display seperti ini. Nah, khusus untuk yang ini biasanya dipasang pada panel-panel besar sehingga kita bisa mudah membacanya dalam bentuk impedansinya, resistansi. Kemudian di sini ada tegangannya, berapa tegangannya yang ada pada sistem itu, kemudian arusnya juga berapa. Nah, kali ini juga ditampilkan meteran dengan digital ini modelnya. Alat ukur ini biasanya dipasang pada panel besar. Nah, ini sebagai pengenalan awal saja. Nah, untuk kali ini kita akan membahas multimeter analog menggunakan jarum. Yang pertama adalah modelnya adalah seperti pada layar. Ini ada namanya jarum petunjuk. Di ini ada jarum yang menuju ke cermin atau ke panel skala. Kemudian ada saklar pemilih selektor switch. Ini dia. Ini digunakan untuk memilih batas pengukuran. Kemudian ada probe arus kutub positif. Ini dia. Kemudian batas tegangan pengukurnya ini. Batas pengukuran tegangan DC. Jadi dia dibatasi dari 0,1, 0,5, 2,5, 10, 50 volt, 250 volt sampai 1000 untuk DC. Kemudian ada batas pengukuran DC arus dalam miliampere, ini dia. Jadi dari 2,5 ampere paling tinggi, 250, 25, 2,5, 5 mikroampere. Perhatikan ini. Kemudian ada juga untuk mengukur baterai, ini batas pengukuran untuk baterai. Kemudian ada probe kutub positif, ini dia. Di sini dicolokkan probe-nya sehingga bisa digunakan untuk mengukur. Negatifnya ada di sini, yaitu probe kutub negatif yang biasanya warna hitam. Kemudian ada pengukuran batas pengukuran ohm, ini dia. Kemudian ada soket pengujian transistor, ini dia di sekitar ini. Kemudian ada knop pengatur nol atau adjusternya. Apabila dia berlebihan, jarumnya lewat, ini diputar dengan mengatur knop pengatur nol ini. Kemudian ada batas pengukuran tegangan AC, ini dia. Kemudian ada panel skala. Nah, ini dia panel skalanya. Di sini tertera angka-angka yang bisa digunakan untuk mengukur berapa nilai peralatan yang kita ukur. Kemudian dilengkapi juga dengan cermin. Cermin ini digunakan untuk melihat agar tidak terjadi penyimpangan atau deviasi antara pengukuran dengan sudut pandangan kita. Artinya sudut paralak kita harus benar-benar 0, jadi tidak salah. Jadi melihatnya dari atas, jangan sampai ada bayangan lagi di sini. Kemudian dilengkapi dengan ini, tes kontinuitas. Nah, ini dia. Saya kira ini ya komponen-komponennya yang ada di avometer. Multimeter atau avometer
Disebut juga alat ukur multiguna karena semua bisa diukur dalam satu alat ini. Disebut avometer. A itu adalah ampere, V itu adalah volt, meter, O nya adalah ohm, sehingga sering orang menyebutnya dengan avometer. Baik, sekarang kita lihat bagaimana cara kita menghitung. Nah, dari gambar ini kita akan melihat, saya perbesar ini gambar displaynya. Di sini ada untuk yang paling atas, kita lihat ada continuity. Continuity ini dia menyala kalau kita mengetes sebuah rangkaian yang konduktornya adalah nyambung atau tidak nyambung. Yang bawah adalah untuk mengukur pedansi atau resistansi atau sebuah tahanan. Nah, batas ukurnya ini paling kiri itu adalah tak hingga, kemudian ada 2 kilo, jadi ada garis ini 2K, 2 kilo. Yang garis kedua adalah 1K, ini 500, 200, 100, 50, 30, 20, 10, 5, 2, 1, 0. Kemudian di bawahnya ada cermin. Cermin ini untuk memastikan kita tidak salah melihat antara jarum dengan cermin yang ini. Jadi di cermin ada pantulan gambar dari jarum sehingga dia tidak ada penyimpangan, sehingga benar-benar dia pada posisi tegak lurus. Bergerak ke bawah, ini ada DC VA, DC volt atau ampere. Nah, ada angka 0, ini ada 3 skala, 0, 0, 0, skala 1, skala 2, skala 3. Jadi 0, 2, 4, 6, 8, 10. Di antara 8 dan 10 ada garis tebal, ini 9. Antara 6 dengan 8 ada garis tebal 7. 4 dengan 6 ada garis tebal 5. 2 dengan 4 ada garis tebal 3. 0 dengan 2 ada garis tebal 1. Nah, demikian juga untuk skala yang kedua. Di bawahnya ini ada 0, 10, 20, 30, 40, 50. Ini batas pengukurannya. Ring yang terbesar adalah 0, 50, 100, 150, 200, 250. Nah, ini dah ring untuk tegangan DC. Nah, untuk melihat penggunaan ini bisa kita lihat di posisi dari selector switch ini diarahkan ke DC. Jadi posisinya ke sini. Jadi ini ke posisi sini. Kemudian kalau kita mengukur tegangan AC, maka yang digunakan adalah ACV. Ini yang berwarna merah, mengikuti skala yang atas. Jadi 0, 50 juga ngikut, 100 juga ngikut, 20, 4, 150, 36, 200, 48, 250, 50, 10. Nah, ini yang diikuti oleh tegangan AC. Kalau mengukur tegangan AC, posisi selector switch ini dia mengarah ke posisi di merah ini. Jadi bisa 20, 50, 250 atau 1000. Nah, setelah kita mengukur itu, nanti hasil bacaannya ini dikalikan dengan skala ini. Hasil pembacaan ini dikalikan dengan skala yang ditunjuk oleh selector switch ini. Misalnya di angka 10, berarti pengukuran yang ditunjuk di sini dikalikan dengan 10. Kalau dia ke 50 dikalikan dengan 50. Kemudian di bawahnya ada HFE. HFE ini adalah perbandingan antara arus kolektor dari transistor dengan arus basis. Nah, ini yang menentukan ada skala 50, 100, 200, 500, 1000. Kemudian di bawahnya ada ICO, IC, IE, dan IO. Jadi arus kolektor, emitor. Kalau dia bocor, dia akan menunjukkan di sini. Kalau baik, dia ada posisi. Kemudian ada dB. dB ini adalah untuk mengukur intensitas suara dari minus, plus 10, plus 15, 20,
22 dB. Kemudian baterai diukur di posisi minus 10 sampai 22. Nah, di sini antara minus 10 dan 22 ini ada tanda merah, berarti dia baterainya jelek. Kemudian kalau dia yang bagus, posisi ini. Nah, demikian untuk displaynya. Tentu untuk posisi selector switch itu menyesuaikan dengan, kalau DC dia menuju ke DC, kalau ke AC dia harus diarahkan ke AC. Kalau untuk tahanan, dia arahkan ke sini, ke posisi tahanan ini. Kalau continuity, dia arahkan ke sini. Termasuk ada buzzer di sini. Buzzer kalau dia nyambung dia akan berbunyi, kalau tidak nyambung dia tidak berbunyi. Baterainya arahkan ke sini kalau mengukur baterai. Nah, sebelum dipasang ini lebih baik di adjuster, artinya di adjust, diatur agar jarum itu memang menuju ke 0. Seperti kita mengkalibrasi, artinya multimeter ini harus dikalibrasi sehingga dia bisa digunakan dengan tepat. Tanda plus ini berarti kan dia akan dihubungkan dengan huruf positif. P positif biasanya ditandai dengan warna merah. Kalau yang negatif biasanya ditulis dengan huruf COM, N negatif dengan hitam. Sedangkan dua ini 2,5A dan output ini digunakan untuk mengukur besarnya arus, yang maksimal adalah 2,5 ampere. Kemudian di sini ada HFE, ini untuk pengukuran transistor. Untuk NPN kita menggunakan di sisi ini EBC, emiternya basis sama kolektor. Untuk PNP kita masukkan di sini emitter, basis dan kolektor. Nah, kita probe-nya ada dua model. Yang pertama adalah probe konvensional yang biasanya diwarnai dengan tanda merah dan hitam. Yang merah itu positif, yang hitam itu adalah negatif. Komponen yang kita ukur adalah dihubungkan di sini di antara ujung probe ini. Kemudian kita akan ditunjukkan nilai dari jarum yang kita tuju. Ini akan bergerak jarumnya menuju posisi berapa, nanti kita akan kalikan. Misalnya kalau posisinya di sini, di posisi ini, maka jarum ini kalau kita mengukur impedansi atau tahanan, maka kita menggunakan skala yang paling atas. Tentu kalikan dengan ring pengukuran ini. Nah, kalau kita menggunakan probe yang ini, gunakan untuk mengukur tahanan SMD, jadi yang bentuknya kecil banget. Nah, adapun komponen-komponen yang bisa diukur, semua komponen bisa diukur karena dia berfungsi sebagai avometer atau ampermeter, voltmeter dan ohmmeter. Ini saya berikan gambaran untuk SMD seperti ini bentuknya, untuk R seperti ini adalah LDR, ini transistor dan jenisnya, ini diode dan jenisnya, ini tahanan variabel dengan aneka macamnya. Akan diberikan pembahasan secara tersendiri. Silakan ikuti video berikutnya sehingga akan Anda mendapatkan informasi yang lebih menarik tentang hal ini, bagaimana mengukurnya, bagaimana cara mengukur, dan bagaimana cara menggunakannya. Terima kasih telah menonton video ini. Bila video ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, share, serta tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Salam, sampai jumpa pada video berikutnya yang lebih menarik.